Sunan Bonang adalah salah satu anggota Wali Songo yang dikenal memiliki beberapa karomah yang sangat menakjubkan. Salah satu karomah beliau yang paling menakjubkan akan kita ulas dalam video ini. Brahmana Sakti dari India. Dikisahkan ada seorang Brahmana Sakti bernama Sakyakirti yang sengaja berlayar dari India ke Tuban. Tujuannya adalah ingin menantang Sunan Bonang untuk berdebat, sekaligus mengadu kesaktian. Karena ternyata nama Sunan Bonang sangat tersohor, sampai ke daerah Sang Brahmana Sakti yang berada di India. Sang Brahmana Sakti ini pun bersumpah, akan menantang Sunan Bonang untuk berdebat dan adu kesaktian. Yang mana jika Sunan Bonang kalah, maka dia akan menebas leher Sunan Bonang. Akan tetapi jika dia yang kalah, maka dia akan bertekuk lutut untuk mencium telapak kakinya, dan akan tunduk kepada Sunan Bonang. Kapal pecah. Sang Brahmana Sakti pun benar-benar berangkat ke Tuban, dengan menumpang sebuah kapal. Namun sayang, ketika kapal yang ditumpanginya sampai di perairan Tuban, mendadak badai datang dan menghantam kapal, yang ditumpangi oleh Sang Brahmana Sakti beserta rombongannya. Sebenarnya Sang Brahmana telah menggunakan kesaktiannya untuk mencoba menyelamatkan kapalnya dari amukan ombak dan badai. Namun ternyata kesaktiannya tak mampu melawan fenomena alam ini. Alhasil, kapal yang ditumpanginya pun pecah dihantam ombak, dan akhirnya tenggelam ke dasar laut. Selamat sampai daratan. Walaupun kapalnya pecah dan tenggelam, akan tetapi Sang Brahmana dan rombongannya mampu selamat, dengan mengapung menggunakan puing-puing perahu yang pecah, hingga akhirnya mereka pun terdampar di sebuah pesisir pantai yang asing bagi mereka. Walaupun mereka berhasil selamat, akan tetapi yang sangat mereka sayangkan adalah, mereka gagal menyelamatkan buku-buku dan kitab-kitab yang mereka bawa dari India, yang seharusnya akan mereka pergunakan saat berdebat melawan Sunan Bonang. Ditambah lagi saat ini mereka benar-benar tidak tahu sedang berada di daerah mana. Mereka tak tahu arah dan kebingungan, karena pada saat itu di pesisir tersebut tak terlihat satu sosok manusia pun yang dapat mereka tanyai. Munculnya sosok misterius. Setelah sekian lama kebingungan dan tak tahu arah, tiba-tiba dari kejauhan Sang Brahmana Sakti beserta rombongan melihat seorang lelaki berjubah putih, sedang berjalan sambil membawa tongkat. Mereka pun segera berlari menghampiri sosok tersebut untuk bertanya. Dan saat berhenti, lelaki berjubah itu menancapkan tongkatnya di pasir. Sang Brahmana pun mulai bercerita bahwa mereka datang dari India, untuk mencari seorang bernama Sunan Bonang. Dan dia pun menanyakan, kira-kira di mana mereka harus mencari Sunan Bonang tersebut. Lalu pria berjubah tersebut balik bertanya, apa tujuan mereka mencari Sunan Bonang. Lalu Sang Brahmana Sakti menjawab, bahwa dia akan mengajak Sunan Bonang berdebat tentang masalah keagamaan, serta akan mengajak duel kesaktian. Akan tetapi sayangnya, kitab-kitab yang dia bawa telah tenggelam ke dasar laut. Tapi walaupun demikian, niatnya sudah bulat. Dan dia akan tetap menantang Sunan Bonang, walaupun tanpa kitab-kitab tersebut. Karomah yang menakjubkan. Setelah mendengar penjelasan Sang Brahmana Sakti, dan tanpa banyak bicara, pria berjubah putih itu mencabut tongkatnya. Dan atas izin Allah, tiba-tiba air menyembur dari bekas tongkat tersebut, dan air itu membawa keluar semua kitab yang dibawa Sang Brahmana. Lalu pria berjubah itu pun menanyakan, apakah itu kitab-kitab mereka yang tenggelam ke dasar laut. Sang Brahmana kemudian memeriksa kitab-kitab tersebut, dan ternyata benar milik Sang Brahmana. Berdebarlah hati Sang Brahmana sambil menduga-duga, siapakah sebenarnya lelaki berjubah putih itu? Apakah lelaki ini adalah Sunan Bonang yang dia cari? Akhirnya Sang Brahmana Sakti pun bertanya kepada pria berjubah tersebut, apakah nama daerah yang sekarang sedang dipijaknya? Lalu pria berjubah tersebut menjawab, bahwa sekarang mereka sedang berada di pantai Tuban. Sang Brahmana Sakti takluk. Mendengar jawaban pria berjubah putih, bahwa lokasi tersebut adalah pantai Tuban, Sang Brahmana Sakti langsung paham, bahwa pria berjubah tersebut adalah benar-benar sosok yang dicarinya, yaitu Sunan Bonang. Sang Brahmana dan rombongan langsung berlutut di hadapan Sunan Bonang. Pria berjubah tersebut, yang memang tak lain dan tak bukan adalah Sunan Bonang,
bergegas menyuruh mereka bangun, dan menjelaskan bahwa tidak ada gunanya bersujud kepada beliau. Karena sesungguhnya sujud mereka, hanya pantas dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi pula, bukannya tujuan mereka adalah ingin berdebat dengan Sunan Bonang. Lalu Sang Brahmana Sakti pun menjawab, bahwa dia sudah tidak berminat lagi menantang Sunan Bonang, karena telah melihat sendiri kesaktiannya. Dia pun menjelaskan, bahwa tentunya ombak dan badai yang menghantam kapal mereka, juga ciptaan Sunan Bonang. Lalu Sunan Bonang pun menjelaskan, bahwa badai dan ombak tersebut bukan beliau yang menciptakan, akan tetapi ciptaan Allah, sementara Sunan Bonang sendiri hanyalah makhluk ciptaan Allah. Sang Brahmana Sakti dan rombongannya pun mengurungkan niatnya untuk menantang debat dan adu kesaktian dengan Sunan Bonang. Seperti itulah kisah karomah Sunan Bonang yang diceritakan secara turun-temurun. Wallahu alam. Bagaimana pendapat kalian tentang karomah Sunan Bonang ini? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe, agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video kami berikutnya. Sampai ketemu lagi di video Ikin Production selanjutnya.